Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Onat Chibi. Halo Kak Bayu. Apa kabar Onat? Istimewa. Luar biasa ya. Luar Kamu biasa. punya pengalaman mistis nggak sih selama ini? Aku dulu asalnya kan dari Bangka Belitung ya Kak ya. Oke. Jadi waktu aku masih kecil, aku inget banget itu dalam 3 hari berturut-turut aku dapet telepon dari nomor yang aku nggak kenal sama sekali. Jadi dan kejadian itu selalu berulang setiap jam 12 malam. Begitu ditelepon jam 12 malam, mereka ngomong apa? Yang nelpon tuh ngomong apa? Nggak ada suara, Jadi ada nomornya tapi? nggak ada nomor. Nggak ada suara apapun, nggak ada omongan apapun? Nggak ada omongan, nggak ada suara. Jadi bener-bener handphonenya cuma bunyi, kita angkat, halo, halo. Setiap jam 12 Setiap malam? jam 12 malam itu 3 hari berturut-turut selalu kayak gitu. Tapi setelah itu nggak ada kejadian apa-apa kan? Cuma memang di rumah aku emang apa ya, hampir kita sekeluarga pernah mengalami kejadian-kejadian yang agak strange gitu, aneh. Aneh, seperti misalnya ada diganggu sosok yang nggak kelihatan begitu? Ya. Itu udah sering? Aku pernah lihat sih. Lihat sosok seperti apa? Dia nggak ada mukanya, terus gede, terus kukunya panjang. Aku waktu itu lagi kebangun dan lihat kayak kuku-kuku panjang di jendela gitu Itu di rumah? di rumah. Tapi aku nggak di sana lagi. Oke, mudah-mudahan nggak ikut kamu ya. Enggak, setelah pindah enggak. dari rumah Ya, ya. jangan. Dan mudah-mudahan nggak ikut kamu kesini juga nih. Ya, mudah-mudahan kamu Jangan baik-baik aja. dong, Kak. Ya, mudah-mudahan. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya, Onat ya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku diganggu oleh jimat penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Desi. Selamat malam Desi. Selamat malam, Kak. Boleh kami tahu apa yang mau diceritakan? Dan lebih keras tolong suaranya. Oke, baik. Di sini aku mau menceritakan tentang jimat pengasihan. Oh, jimat pengasihan. Iya, jimat pengasihan. Jadi ceritanya itu setelah suami tidak bekerja, kebetulan saya mengadakan usaha sembako. Tiba-tiba ada teman datang ke rumah, dia memberikan saya sebuah keris. Untuk apa? Untuk pengasihan, jadi untuk penglaris. Oh, jadi jimat penglaris sebenarnya. Iya, Oke, betul baik. sekali. Lalu kemudian? Jadi setelah itu saya sempat tanya sama teman. Tadinya saya tidak mau menerima jimat penglaris keris itu gitu, karena saya takut ada efek dan dampaknya gitu. Dan teman saya meyakinkan bahwa tidak ada efek atau dampak apapun gitu. Nah setelah itu, oke, saya minta kasih tahu gimana caranya. Kalau memang tidak ada efek untuk keluarga dan juga untuk anak-anak saya, oke, saya mau gitu kan. Dan setelah itu toko jadi laris? Iya, jadi laris, betul sekali. Jadi laris. Kemudian untuk apa datang ke Menembus Mata Batin? Iya, aku sini tuh cuman pengen minta tolong sama Kak Roy. Jadi semenjak aku itu udah tidak membuka usaha di sembako lagi, hampir 13 tahun ke depan ya. Tapi setelah 3 bulan itu stop dari berjualan sembako, itu aku jadi nggak bisa tidur gitu loh, Mas. Aku itu jadi nggak tenang. Tidur pun kayak seperti ada sesuatu yang mengikuti aku gitu, kayak kuntilanak, gondoruo, tuyul, semua itu. Hanya seperti perasaan diserang. atau melihat? Kalau misal apa ya, dibilang aku sih sepertinya sih mimpi, tapi itu kayak bener-bener nyata. Kayak seperti nyata ya? Iya, betul sekali. Berarti
Ibu ini kalau tidur cuma 2-3 jam sehari. Iya, kadang sempet nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya, betul sekali. Nggak Diganggu bisa tidur. terus ya. Tapi Diganggu kerisnya masih terus. di rumah? Masih. Setelah saya kok jadi seperti ini, anak-anak pun dari cara berbicaranya itu pun juga nggak seperti biasanya. Maksudnya? Jadinya kasar sama orang tua gitu. Terus kayak Oke. saya rumah tangga juga jadi Panas emosional gitu kan, suka marah gitu. Dan pada akhirnya saya punya inisiatif, saya mau coba kontak ke teman saya itu kan, untuk memberitahu gitu apa yang udah saya alami gitu setelah udah tidak menggunakan gitu kan. Akhirnya saya coba kontak teman saya, itu sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa dihubungi. Nggak ya? bisa Oke. dihubungi, Baik, Mbak gitu. Desi, kami Oke. akan segera ajak Mbak Desi untuk Ya. bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi dengan mengajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Desi, terlahir tanggal 28 Agustus 1984. Tinggal di rumah bernomor 79. Dia memiliki kepribadian yang santun, tetapi dia tidak suka bergaul dengan lingkungannya. Sifat penyindirnya membuat Desi bertindak atas keinginannya sendiri. Saya merasakan aura negatif yang menempel di tubuhnya. Aura itu semakin lama semakin kuat dan mengganggu kehidupan Desi. Saya melihat sosok nenek-nenek berjubah hitam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Desi, Ya. dengan tanggal lahir 28, bulan 8, 1984, dan nomor rumah 79. Ya, betul Pak. Desi pernah menggunakan jimat penglaris untuk usahanya waktu itu bisnis sembako, Ya, cukup sukses, tapi sekarang beralih bisnisnya ke bidang lain. Ya. Dan belakangan justru sering dihantui itu entah genderuwo, tuyul dan lain-lain, terasa seperti mimpi tapi nyata. Iya. Lalu kemudian suasana di rumah panas, anak-anak juga bicaranya jadi berbeda. Ada kecurigaan ini berkaitan dengan jimat penglaris yang dimiliki, yaitu jimatnya berupa keris, ya, Betul tidak sekali. dapat dari temannya. Iya. Dan malam hari ini makanya ingin membersihkan semuanya. Iya, betul sekali Kak. Saya ngelihat sosok Mbak Desi, saya ngelihat nenek-nenek berbaju atau berjubah hitam. Semuanya hitam semuanya. Sedikit mengerikan dan bau kuburan. Itu yang saya rasain di Mbak Desi. Jadi menjalani suatu profesi dulu tidak bersih ya. Saya ngerasa sendiri di sini Mbak Desi itu entah kapok entah enggak deh sekarang. Masih penasaran saya. Iya Kak Roy. Sebenarnya belum kapok ya Mbak ya. Kalau dibilang belum kapok sih sebenarnya masih penasaran. Kayaknya sebenarnya sih masih untuk menggunakan hal-hal penasaran mistis. sebenarnya. Karena waktu itu soalnya sempat sukses ya. Sempat sukses. Beralih bisnis, Iya. jadi drop semuanya. Drop, iya, Dan itu suasana dia. rumah jadi panas. Itu Waktu itu betul. bayar mahar berapa sih untuk keris itu? Nggak bayar. Jadi untuk pertama kalinya itu jika emang aku sudah sukses untuk apa yang aku mau, aku kembali lagi ke sana, baru nanti kita ada perjanjian untuk itu. Gitu. Oke. Jadi sering ke dukun juga ya? Ya, Ya. ya dukun. Baiklah. Seperti nenek-nenek, tapi udah lulu lantah. Udah kering terus rusak gitu? Iya, bongkok. Tapi rambutnya kayak gini, terus jubahnya hitam. Ini Rambutnya sebenarnya putih. kelihatan kayak kumis ya, padahal sebenarnya ini keriputnya dia. Oh. Tapi saya entah kenapa kalau ngelihat Mbak Desi ya malah tambah serem gitu. Karena hitam semuanya gitu loh. Nenek-nenek. Mukanya juga nggak jelas gitu.
Nenek-nenek. Bongkok, kayaknya sosok energinya negatif ya Roy. Sosok energinya negatif gitu loh. Pokoknya hitam semuanya. Terlihat seperti laki-laki padahal sebenarnya Nenek-nenek. iya. Hitam ini bajunya berjubah gitu. Jubah hitam. Mbak Desi sendiri waktu melakukan praktik supranatural Iya. memanggil nama kan? Ada nama-nama seseorang gitu kah? Kalau untuk mama praktek, saya cuma meminta aja untuk agar sembako saya itu dilariskan saja. Nah, Tapi iya, tidak waktu memanggil. minta itu ada ritual yang dilakukan nggak? Ada. Apa itu? Itu setiap malam Jumat Kliwon itu saya harus menaruh baskom berisikan dengan air, berikut dengan kembang 7 rupa, Oke. dan menaruh keris pengasihan itu di atas kain putih. Itu saja. Tapi tidak saya mandikan, langsung saya tinggal, Dibiarin aja dibiarkan gitu? saja. Ada nama yang dipanggil nggak? Kenapa? Ada nama yang dipanggil nggak? Kalau nama yang dipanggil sih, Pasti ada mantra-mantra yang disebut gitu? iya itu Baca-bacaan. saja. Saya cuma bilang agar lebih meningkat saja untuk penjualan beras saya, itu saja. Benar. Kalau dibilang tadi sempat bercerita tentang ritual pemanggilan. Iya. Apakah saya bisa lihat ritualnya? Seperti apa? Bisa? Bawa perlengkapannya. Iya, saya bawa. Serem sih, baik. Iya. Saya ngeliat dia tidak terduga gitu loh. Mukanya, saya boleh lihat mukanya sedikit kayak dua. Turunin maskernya biar terlihat jelas sama Roy. Ini nggak akan kita tayangkan. Kamu pernah pasang susuk juga ya? Susuk? Ayo ngaku, jujur. Tidak. Hmm? Tidak, saya tidak pasang susuk. Nggak pernah. Tidak. Boleh dipakai Oke. lagi. Tapi sering ke paranormal atau dukun untuk minta kalau sesuatu yang paranormal, berkaitan dengan usaha. Iya. Apa bedanya dengan Dari penglaris juga kan? Sama susuk Iya, sebenarnya. penglaris. Dia jangan-jangan nggak sadar kalau dipasangin susuk, Roy. Iya, jangan-jangan nggak sadar juga sih kalau Karena ada dia. yang itu kayak minuman yang kamu bilang ya. Iya, ya ada beberapa hal yang mungkin Mbak Desi nggak sadar kali atau lupa atau bahkan mungkin menutupi, ada beberapa. Ya, beberapa kemungkinan Ya, ya. beberapa kemungkinan. Kalau datang ke dukun kayak gini dikasih minum yang sudah di gitu. Iya, aku sih sempat dikasih minum. Saya curiga waktu pas lagi ngebuka masker saya nanya tentang susuk. Apabila saya bertanya ketika dia memakai masker tentang susuk, dia akan menjawab berbeda. Hal yang saya pikir bolak-balik sih. Ya. Iya, itu dia kuncinya. Ngerti kan maksud saya, Mbak ya? Iya. Pada saat momen ketika membuka masker, itu ada perasaan tegang dan ketakutan di judge, di Takut dihakimi. Lalu kemudian pertanyaan saya menujam pada saat momen yang salah. Namun ketika saya bertanya lagi lebih dalam pada saat mau tertutup masker, jauh lebih terbuka ketimbang membuka masker. Nah, saya harap mungkin kalau Mbak Desi nggak ngerti kali ya tentang ini ya, tapi saya harap Bayu juga mau. Ya, Nah, kayak you kita- got my point kan? Iya, kan? Iya. Iya. Seperti menutupi sesuatu. Iya. Mbak Desi sebaiknya justru bercerita dengan gamblang sejujur-jujurnya. Jangan ada yang disembunyikan atau yang disimpan, apalagi berbohong. Karena kita mau coba untuk cari solusinya supaya bisa benar-benar terbebas dari gangguan-gangguan. Apalagi ini udah berkaitan dengan keluarga kan. Iya. Baiklah. Terkait dengan pernyataan tadi membawa satu ritual ya. Iya, betul. Bolehkah saya lihat ritualnya seperti apa? Boleh, Kak? Boleh saya ambil? Boleh di belakang, Mbak. Oh, silakan. Bro, dia katanya dulu pernah ngeliat hantu. Dia peka juga nggak? Oh iya. Katanya kayaknya sering lihat sesuatu di rumahnya. Dulu. Tapi di Bangka sekarang. Iya. Masih di Bangka ya. Waktu sebelum terkenal. Waktu masih kecil. Terkenal. Mari kita lihat ini ya. Nanti diliatin sama Roy. Oh iya, Ini pasti. baju, Lanjut. Kak.